Satu minggu kemudian, Kenan menatap wajah cantik Leo yang tengah memakai kandasi untuknya. Menatap wajahnya selama 1 minggu ini membuatnya stres dengan sikapnya yang berubah dengan cepat. Terkadang wanitanya itu begitu manja, namun di 10 menit kemudian akan marah-marah tidak jelas. Bahkan rasa cemburu Cleo berkali-kali lipat hingga menyuruh Bram menjadi mata-mata hanya untuk memastikan dirinya tidak dekat dengan wanita manapun terlebih Sylviana. Untung saja untuk masalah mantan kekasihnya itu, ada Kailin yang turun tangan langsung mengatasi Sylviana hingga tidak memperkeruh hubungan mereka lagi. Kau jadi pergi ke Jepang? Tanya Cleo setelah selesai merapikan dasi yang dikenakan suaminya. Dia ingat hari ini Kenan akan pergi untuk urusan bisnis ke Jepang selama 3 hari. Kita kan sudah membicarakan ini sejak kemarin, sayang. Kenan mengecup bibir Cleo dengan lembut. Ada Kailin yang akan menjagamu selama aku pergi? Yang ada, aku yang menjaga adikmu, gerutu Cleo dengan wajah yang ditekuk. Kenan tersenyum sembari mengecup kembali bibir istrinya. Kalau begitu, kau ikut denganku. Sekalian kita bulan madu lagi, agar kau cepat mengandung. Ucapnya sambil mengusap perut Cleo dengan perlahan. Aku tidak mau. Kau tahu kan, akhir-akhir ini aku malas melakukan apapun. Kenan menatap lekat wajah istrinya, mengingat bagaimana Cleo yang udah 1 minggu ini hanya diam di dalam mansion tanpa melakukan apapun. Sesuatu yang sangat aneh, mengingat wanitanya yang hobi jalan-jalan dan shopping. Jadi, kau ingin ikut atau tidak? Kenan kembali memastikan sebelum berangkat. Cleo menggelengkan kepalanya dengan perlahan, lalu mencium bibir Kenan cukup lama. Bawakan aku oleh-oleh ya, pintanya setelah tautan bibir mereka terlepas. Kau ingin apa? Aku ingin... Cleo mengerutkan keningnya dengan wajah yang berpikir. Nanti aku hubungi setelah tahu apa yang aku inginkan. Baiklah. Kenan meraih tengkuk wanitanya mencium bibir Cleo dengan sangat menuntut. Ken, stop. Cleo mendorong dada bidang suaminya. Karena jika tidak dihentikan, maka mereka akan berakhir di atas ranjang. Nanti kau terlambat, ucapnya dengan napas naik turun. Oke. Kenan menyatukan kening mereka sebelum akhirnya menjauh saat mendengar suara Kailin yang memanggil namanya. Bram sudah menunggu di bawah, ucap Kailin dari balik pintu kamar. Mereka bertiga pun berjalan menuju pintu mansion. Setelah melihat mobil Kenan keluar dari gerbang, baru Kailin dan Cleo masuk kembali ke dalam mansionnya. Kak Cleo, tunggu. Kailin menahan dengan lengan kakak iparnya untuk tetap berada di ruangan tengah. Ada yang ingin aku bicarakan? Cleo menautkan kedua alisnya dengan wajah yang bingung. Karena tidak biasanya Kailin mengajak berbicara. Walaupun hubungan mereka udah membaik, bahkan Kailin sampai turun tangan langsung menghadapi Sylviana. Tapi tetap saja mereka tidak pernah mengobrol dengan santai, apalagi berdua tanpa Kenan. Sebenarnya, apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Cleo setelah 30 menit mendengarkan adik iparnya berbicara tidak jelas arahnya kemana. Sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu. Kailin yang gugup memilih ujung pakaiannya. Cleo menghela nafasnya karena ternyata benar. Jika selama 30 menit tadi, Kailin hanya berbasa-basi sebelum membicarakan hal yang sebenarnya. Kau ingin bertanya apa? Aku ingin tahu apakah Alex sudah mempunyai kekasih? Alex? Alex yang mana? Cleo balik bertanya. Alex yang pernah menjadi pengawal Kak Cleo. Kailin tahu semua informasi tentang Alex dari Bram, termasuk pria itu yang ternyata bekerja pada keluarga Matteo dan Arvito. Oh, Alexander. Ya, Alexander. Apa dia udah memiliki kekasih? Tanya Kailin dengan bersemangat. Kenapa kau bertanya tentang hal itu? Kailin menghela napasnya dengan kasar. Entah mengapa berbicara dengan kakak iparnya itu begitu sulit. Padahal wanita itu hanya tinggal menjawab sudah atau belum, bukannya menjawab dengan sebuah pertanyaan lainnya. Karena aku ingin tahu, jadi apa dia udah memiliki kekasih? Kalau sudah kenapa? Terus kalau belum kenapa? Cleopatra? Teriak Kailin dengan frustasi.
tanpa embel-embel kata Kak karena terlalu kesal. Kau membentakku? Cleo yang tidak terima berdiri dari tempat duduknya. Iya, karena kau. Belum sempat meneruskan perkataannya, Kailin dibuat terkejut saat Cleo memegang kepalanya. Kak, kau kenapa? Aku, kepalaku. Pandangan mata mengabur, dan dalam sekejap semuanya terasa gelap. Yang sempat dia dengar hanya suara Kailin yang memanggil namanya. Kailin yang begitu cemas melihat Cleopatra jatuh pingsan, segera memanggil para pelayan untuk membantunya mengangkat ke dalam kamar. Setelah membaringkan Cleo ke atas tempat tidur, dia mencoba menyadarkan wanita itu dengan berbagai cara. Namun Cleopatra tidak juga sadarkan diri. Bagaimana ini? Gumamnya dengan panik. Lebih baik Nona menghubungi Tuan Kenan, ucap salah satu pelayan. Iya, kau benar. Kailin mengambil ponselnya untuk menghubungi Kenan, namun niat tersebut diurungkan saat mengingat pesan sang kakak yang memintanya untuk menjaga Cleopatra. Tunggu dulu, kalau kakak tahu Cleopatra pingsan, habislah aku. Gumamnya dalam hati sembari menutup ponselnya kembali. Dia takut terkena amukan Kenan karena udah membuat istri tercintanya pingsan dengan perdebatan konyol mereka tadi. Kailin yang bingung harus melakukan apa, akhirnya memutuskan memanggil dokter pribadi yang biasa menangani keluarga Meyer. Bagaimana keadaannya, dok? Tanya Kailin setelah melihat dokter Rehan selesai memeriksa Cleopatra yang saat ini sudah sadar. Tekanan darahnya rendah, jawab Rehan tanpa mengalihkan tatapan matanya kepada sang pasien. Apa yang Anda rasakan? Kepalaku pusing, jawab Cleo sembari memijat keningnya. Apa akhir-akhir ini Anda merasa lelah? Mual? Tanya Rehan untuk memastikan diagnosanya. Iya, tapi aku merasa mual hanya saat mencium bau-bau tertentu. Dokter Rehan menganggukkan kepalanya, sementara Kailin hanya diam mendengarkan pembicaraan mereka. Kapan terakhir kali Anda menstruasi? Dokter Rehan? Bentak Kailin dengan emosi. Bagaimana tidak emosi saat pria itu menanyakan sesuatu yang sensitif bagi seorang wanita. Bisa-bisanya dokter bersikap tidak sopan. Aku tidak menyangka Anda ternyata seorang dokter yang cabul. Kay, Cleopatra, dia itu udah tidak sopan padamu. Tunjuknya tepat di depan wajah dokter Rehan, sampai membuat pria itu menghela napasnya dengan panjang. Maaf, Nona Kailin, bukan maksudku untuk berlaku tidak sopan. Hanya saja aku harus memastikan sesuatu terlebih dahulu sebelum alasan. Rehan menghela napasnya kembali karena untuk kesekian kalinya Kailin, kesabarannya itu diuji. Beginilah resiko menjadi seorang dokter pribadi keluarga Meyer. Jika bukan Tuan Kenan yang memarahinya, pasti Kailin yang mengumpat. Kay, diamlah. Suaramu membuat aku pusing. Sela Cleo dengan ketus. Karena tak mengapa melihat wajah Kailin membuatnya emosi. Tapi, jadi, aku kenapa dok? Potong Cleo tanpa memperdulikan kemarahan Kailin. Rehan berdiam dengan keras sebelum menjawab pertanyaannya, agar tidak kelepasan tertawa setelah melihat pemandangan yang menurutnya langka, di mana seorang nona muda Kailin yang begitu manja dimarahi oleh kakak iparnya. Kemungkinan besar Anda sedang hamil? Hamil? Tanya Cleo dan Kailin bersamaan. Dokter Rehan menganggukkan kepalanya. Itu tidak mungkin, dok. Mana mungkin aku hamil? Cleo tersenyum kaku, sembari menatap Kailin yang terlihat masih syok. Kapan terakhir kali Anda menstruasi? Tanya Rehan kembali, dan kali ini Kailin tidak membentaknya. Mungkin karena wanita itu masih terkejut mendengar kabar kehamilan kakak iparnya. Cleo mencoba mengingat kapan terakhir kali dirinya menstruasi. Namun semakin diingat, dirinya justru semakin lupa karena terakhir kali mendapatkan tamu bulanannya. Untuk lebih memastikannya, aku akan menulis surat rujukan bagi Anda ke dokter kandungan. Ucap Rehan saat melihat istri Kenan Meyer diam saja. Jadi, apa benar aku sedang hamil, dok? Tanya Cleo dengan wajah yang panik saat menyadari dirinya yang terlambat datang bulan. Sepertinya begitu, tapi
Belum sempat Rehan meneruskan perkataannya, ia dibuat terkejut saat melihat istri Kenan Meyer yang kembali tidak sadarkan diri. Nona? Nona? Rehan pun menatap pada Kailin, namun yang ditatap hanya diam, berdiri seperti patung. Beberapa saat kemudian, aku hamil. Cleo terus mengulangi kata-kata tersebut. Untuk kesekian kalinya, setelah dokter Rehan pulang, dia masih sangat syok mendengarkan kabar kalau kemungkinan besar dirinya tengah mengandung. Sepertinya, sahut Kailin, entah untuk keberapa kali, karena kakak iparnya itu terus menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali. Kai, apa kau udah memberitahu Kenan? Tanya Cleo saat teringat kepada suaminya. Belum, lagi pula. Kakak pasti sudah di dalam pesawat. Kailin mengambil tes pack yang tadi diberikan pelayan. Sebuah tes pack yang diminta Cleo untuk memastikan apa benar wanita itu hamil sebelum pergi ke dokter kandungan. Cepat, kau gunakan. Ia menyerahkan tes pack tersebut kepada kakak iparnya. Cleo menatap tes pack di tangan Kailin, lalu mengambilnya dengan terburu-buru karena ingin tahu apakah benar dirinya sedang mengandung atau tidak. Tunggu, aku ikut. Ikut? Kau bercanda ya? Aku serius. 2 rius bahkan 10 rius. Daripada kau pingsan untuk ketiga kalinya, jadi lebih baik aku ikut untuk melihat hasilnya lebih dulu. Tapi Cleo pun mau tidak mau masuk ke dalam bedroom bersama dengan adik iparnya. Meskipun merasa sedikit terisi, setelah selesai, ia memberikan tes pack tersebut pada Kailin untuk dilihat hasilnya. Bagaimana? Tanya Cleo dengan harap-harap cemas. Belum terlihat, jawab Kailin sembari keluar dari bedroom. Bagaimana? Cleopatra yang penasaran dengan hasilnya mengikuti Kailin sambil berusaha merebut tes pack tersebut dari tangan adik iparnya. Kailin menatap tes pack di tangannya dengan kening yang berkerut saat melihat satu garis warna merah dan satu garis yang tidak begitu jelas. Hasilnya negatif, ucap Kailin sembari melempar tes pack tersebut. Benarkah? Tanya Cleopatra dengan perasaan lega namun juga sedikit kecewa. Syukurlah kalau begitu. Cleo mengambil tes pack yang dibuang Kailin. Kenapa bersyukur? Seharusnya kau itu bersedih kan? Bukan aku tidak bersedih, hanya saja ucapannya terhenti saat melihat hasil tes pack yang dipegangnya. Kau bilang hasilnya negatif? Tanyanya dengan tangan yang bergetar hebat dan tatapan tidak percaya. Memang negatif. Tadi aku lihat. Wajah Kailin terkejut saat melihat garis yang tadinya tidak jelas, kini terlihat 2 garis. Oh my god, jadi benar kau hamil? Teriaknya dengan tersenyum. Walaupun aku tidak terlalu suka padamu, tapi aku bahagia akan menjadi seorang anti. Oh ya, aku harus memberitahu kakak berita bahagia ini. Kailin mengambil ponselnya, lalu keluar dari dalam kamar, meninggalkan Cleopatra yang masih mematung di tempatnya. Aku benar-benar hamil. Dia mengusap perutnya yang masih datar dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bahagia karena apa yang diinginkan suaminya selama ini terwujud. Tapi ada perasaan takut saat membayangkan tubuhnya yang akan berubah menjadi gemuk. Kenan Meyer, kau harus bertanggung jawab, teriaknya.